Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini saya akan sharing tentang tugas jabatan 4 CPNS di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia rekrutmen tahun 2021. Simak selengkapnya. Dalam video sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa jabatan-jabatan dalam ASN, yakni jabatan pelaksana dan fungsional, untuk jabatan fungsional diatur di dalam Permen Pan RB secara terpisah, secara rinci. Adapun untuk jabatan pelaksana, semuanya disebutkan di dalam satu Permen Pan RB, yakni nomor 41 tahun 2018. Baik, langsung saja. Yang pertama ada jabatan analis perkara peradilan atau familiar di telinga kita dengan sebutan APP. Dengan kualifikasi pendidikan S1 di bidang hukum. Kemudian tugas jabatannya yakni melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang sengketa peradilan. Analis perkara peradilan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018 dan 2019 tahun saya, SKB untuk analis perkara peradilan hanya menggunakan sistem CAT, tidak ada wawancara ataupun bahasa Inggris. Tetapi berbeda dengan tahun ini di mana di dalam SKB analis perkara peradilan ada wawancara dan juga bahasa Inggris. Hal tersebut tentunya karena analis perkara peradilan tahun ini akan kedepannya dialokasikan sebagai calon hakim. Karena itulah dalam SKB-nya ditambahkan sub wawancara dan juga bahasa Inggris. Tentu hal itu harus dipahami oleh setiap peserta APP yang yakin dirinya sudah masuk 3 kali formasi dan siap untuk berjuang di dalam SKB, ya, di mana presentasi SKB ini 60%, sedangkan SKD hanya 40%. Tentu akan sangat berefek, memiliki akibat ketika poin-poin di SKB itu sedikit demi sedikit naik. Jadi itu perlu dipersiapkan dengan matang. Kemudian yang kedua ada analis perencanaan, evaluasi dan juga pelaporan atau APEP dengan kualifikasi ekonomi, akuntansi, manajemen dan juga yang masih relevan. Adapun tugas jabatannya melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi dan juga pelaporan. Jadi jika dilihat dari tugas jabatannya, APEP ini masuk ke dalam kesekretariatan. Kalau sebelumnya yang APP itu masuk ke dalam kepanitraan karena berhubungan dengan perkara teknis ya. Untuk yang APEP ini masuk ke dalam kesekretariatan. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih di dalam pengadilan ya, ini saya berbicara di khususnya yang di 1B itu ada kepanitraan dan juga kesekretariatan. Itu harus dipahami, teman-teman bisa baca aturannya tentang SOTK-nya Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sehingga nanti teman-teman punya gambaran. Nah, untuk APEP ini di bidang klasifikasi, penelaahan, perencanaan, evaluasi dan juga pelaporan. Tentu teman-teman dari kualifikasi pendidikan tersebut sudah bisa memetakan kira-kira materi-materi apa saja yang berhubungan dengan tugas jabatan yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga ada pengelola perkara. Pengelola perkara ini dengan kualifikasi pendidikan D3 bidang administrasi, manajemen dan bidang lainnya yang relevan. Adapun tugas jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perkara. Jika kita lihat dari tugas jabatan ini, maka pengelola perkara ini masuk ke dalam kepanitraan. Karena perkara itu kan subnya ke kepanitraan.
terakhir ada pengelola barang milik negara atau PBMN dengan kualifikasi pendidikan D3 bidang akuntansi, manajemen administrasi, dan bidang lainnya yang relevan dengan tugas jabatan. Namun tugas jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan di bidang persediaan dan barang milik negara. Itu tugas jabatan untuk PBMN. Nah, PBMN ini juga masuk ke dalam kesekretariatan. Adapun untuk persiapan SKP tentu teman-teman lebih paham lah, istilahnya memetakan sejauh mana materi yang kemungkinan bisa keluar. Karena pengalaman saya, materi SKP itu kan tidak jauh berbeda dengan materi-materi kuliah. Jadi teman-teman bisa memetakan materi kuliah dengan tugas jabatan yang telah saya sebutkan tadi. Hingga dari situ peta materinya bisa disiapkan, kira-kira apa saja yang kemungkinan keluar berkaitan dengan tugas jabatan yang tadi. Nah, kalau tahun 2020, saya SKP 2020 itu sudah ada kisi-kisinya. Sebenarnya untuk jabatan pelaksana ini kan agak gampang-gampang susah ya untuk mencari kisi-kisinya. Karena pada tahun 2020 sebelum pelaksanaan SKP itu Menpan mengeluarkan surat edaran nomor B750 2020 tentang kisi-kisi SKP CPNS 2019. Di situ sudah disebutkan semua kisi-kisinya apa. Tetapi di situ disebutkan kalau tidak salah hanya jabatan fungsional. Sehingga di dalam awal surat itu disebutkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKP yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, karena 4 jabatan yang saya sebutkan tadi, 4 jabatan CPNS itu termasuk jabatan pelaksana, dan dasar tadi yang saya gunakan adalah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 80 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung. Kenapa saya menggunakan SK Sekma tidak Permenpan RB? Sebenarnya sama saja, tetapi karena kita bahasnya di lingkup Mahkamah Agung, saya menggunakan dasar dari Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Dan pada intinya tugas jabatan yang disebutkan di dalam Permenpan RB 41 2018 dengan yang di dalam SK Sekma tersebut intinya sama seperti itu. Jadi teman-teman sekarang 4 jabatan ini mengidentifikasi kira-kira jabatan teman-teman masuk di dalam rumpun apa, sehingga di dalam rumpun itu kan sudah dijelaskan materi tentang ini. Nah, kalau sudah ketemu rumpunnya, itu materinya kemungkinan tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di dalam kisi-kisi SKP tahun 2020 lalu seperti itu. Selain mencari jabatan yang serumpun dengan jabatan yang teman-teman lamar, tentunya teman-teman juga harus membaca Undang-Undang ASN dan lain-lain lah yang berkaitan dengan Undang-Undang ASN. Karena pengalaman tahun sebelumnya saya juga mendapatkan soal tentang Undang-Undang ASN. 1 atau 2 itu kan sangat berarti dalam SKP itu ya, bisa menyalip beberapa nomor tentunya. Jadi itu pelajari Undang-Undang ASN, kemudian tadi mencari jabatan yang serumpun, dan juga baca peraturan yang berkaitan dengan tugas jabatan yang telah disebutkan tadi. Itu mungkin yang bisa saya sharing. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ataupun melalui IG saya di sini. Terima kasih, semoga sukses dalam seleksi CPNS tahun 2021 dan menjadi bagian dari
Keluarga Besar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.